Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karnia Yulindra dengan Wali Kamar Uhti Aprilia Mutia Rahman. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal business plan. Melihat banyaknya stand-stand minuman atau kedai minuman yang saat ini banyak di pinggir jalan, membuat saya tertarik untuk membuat bisnis di bidang minuman juga. Namun, agar terlihat berbeda dan menarik dari bisnis-bisnis minuman lainnya, saya memiliki ide untuk membuat bisnis minuman, lebih tepatnya minuman sehat, yaitu minuman smoothie. Smoothie ini hampir sama dengan jus, namun pada teksturnya sedikit lebih kental. Nah, smoothie ini berasal dari Amerika Selatan, dan saya rasa minuman ini akan cocok pada lidah masyarakat Indonesia karena dari segi tampilannya dan rasanya pun tidak jauh berbeda dari jus yang sudah lebih dulu ada di Indonesia gitu. Dan minuman smoothie ini saya rasa cocok untuk iklim Indonesia, apalagi saat musim kemarau. Pasti minum ini sangat menyegarkan dan tentunya juga sehat. Sebenarnya sudah banyak pembisnis yang membuat smoothie ini, namun di daerah saya belum menemukan bisnis minuman ini. Jadi hal inilah yang membuat saya termotivasi untuk mendirikan bisnis smoothie, dan saya rasa produk ini pun mampu bersaing dengan produk yang lainnya. Jenis bisnis yang akan saya dirikan ini yaitu minuman, lebih jelasnya atau lebih tepatnya yaitu minuman sehat yang berbahan dasar buah-buahan ataupun juga sayuran. Produk ini akan saya namai dengan Feel Smooth Healthy Smoothie, yang maksudnya yaitu feel smooth, yang berarti ketika meminum produk ini diharapkan konsumen akan merasakan kelembutan dari buah-buahan atau sayuran yang menjadi bahan dasar minuman ini. Dan healthy smoothie memiliki arti bahwa ini merupakan smoothie atau minuman sehat yang ketika meminum minuman ini konsumen diharapkan akan mendapatkan khasiat kesehatan yang banyak. Minuman ini berbahan dasar buah-buahan segar ataupun sayuran-sayuran segar. Minuman ini pun bercita rasa manis, namun bisa jadi ada rasa sedikit asam, tergantung dari buah-buahan yang dipilih oleh konsumen. Untuk pemanisnya, itu tergantung selera dari para konsumen. Mereka bisa memilih ingin memakai pemanis apa. Mereka bisa memilih susu, ataupun yogurt, ataupun gula, ataupun madu, dan es krim. Jadi mereka bebas ingin memakai pemanis apa gitu. Dan juga kami menambahkan es batu agar terasa segar dan menggugah selera. Cara pembuatannya pun terbilang mudah karena tidak beda jauh dengan pembuatan jus pada umumnya, yaitu buah-buahannya kita masukkan ke dalam blender dan juga pemanisnya sesuai konsumen tadi. Setelah itu ditambahkan es batu, lalu kami tidak menambahkan air karena smoothie ini berbeda dengan jus. Smoothie teksturnya lebih kental daripada jus. Lalu setelah itu bahan-bahan pun di blender, kemudian disajikan. Produk ini memiliki keunggulan dan keunikan. Keunggulannya yang pertama, bahan dasarnya ini mudah dijumpai karena Indonesia merupakan negara tropis sehingga buah-buahan dan sayuran itu sangat berlimpah. Yang kedua, biaya produksi yang lumayan murah sehingga berpotensi mendapatkan untung yang besar. Lalu yang ketiga, bahan-bahan baku ini banyak tersedia di pasar tradisional sehingga dapat menekan pengeluaran karena kan di pasar tradisional itu harganya lebih murah ya. Lalu yang terakhir, minuman ini berbahan dasar buah-buahan yang disukai oleh orang-orang Indonesia. Untuk keunikannya, yang pertama,
terdapat berbagai macam varian rasa seperti pisang mangga, lalu semangka, pisang stroberi, pisang jambu, oatmeal banana, tomat, pisang susu, ataupun bayam dengan pisang. Lalu yang kedua, produk ini unik karena konsumen dapat memilih pemanis apa yang akan mereka tambahkan di dalam smoothie ini sesuai selera mereka. Lalu kemasannya itu simpel karena berbentuk cup seperti minuman pada umumnya. Lalu yang terakhir, minuman ini sehat tetapi rasanya enak. Untuk pemasaran, kami akan lakukan dengan mendirikan stand di pinggir jalan dan juga memasang banner di depannya agar mudah dibaca oleh orang-orang. Dan juga memasarkan produk ini di aplikasi ojek online yang menyediakan layanan antar makanan, serta membuat akun media sosial untuk produk ini seperti di Instagram, Facebook, ataupun TikTok. Lalu kami akan mengadakan promo di sosmed dan juga di tempat stand ketika akan launching produknya. Lalu selanjutnya strategi pemasaran produk. Nah, untuk metode penjualannya setelah melakukan promosi di media sosial ataupun kepada orang-orang terdekat, lalu stand ini mulai berjualan dengan seorang pelayan menjaga stand, lalu melayani konsumen yang datang ke stand dan juga melayani para driver ojek online yang mendapatkan pesanan dari aplikasinya. Atau metodenya ini bisa disebut dengan metode face to face. Lalu untuk pendistribusian, para konsumen bisa mendapatkan produk ini dengan cara datang langsung ke stand ataupun memesannya melalui aplikasi ojek online. Lalu untuk kemasan, agar dapat menghemat pengeluaran, kami akan menggunakan cup minuman biasa, lalu memakai penutup dan ditambahkan sedotannya. Lalu menempelkan logo produk pada bagian cupnya. Nah, lalu promosi. Promosi ini sangat berpengaruh pada kelancaran dan keberhasilan suatu usaha. Untuk itu, saya akan melakukan promosi secara online dan offline. Promosi secara online ini bisa dilakukan dengan membuat konten-konten menarik mengenai produk, lalu menguploadnya ke media sosial seperti Facebook, Instagram, ataupun TikTok. Sedangkan promosi secara offline bisa dilakukan dengan membuat spanduk lalu dipasang di pinggir jalan. Bisa juga dengan mengundang teman-teman atau keluarga untuk diberikan sampel gratisnya. Nah, jika menurut mereka produk ini enak, maka dengan sendirinya mereka akan merekomendasikan atau menawarkan produk ini kepada teman-temannya, sehingga produk ini pun dapat terkenal. Untuk perencanaan keuangan, yang pertama kebutuhan modal. Kami memulai bisnis ini membutuhkan modal yang tidak terlalu besar, yaitu untuk menyediakan bahan-bahan baku pembuatan smoothie, lalu peralatan stand, lalu peralatan pendukung pembuatan smoothie, lalu untuk membayar air, listrik, dan lain-lain. Sumber modalnya saya dapatkan dari dana pribadi yaitu sebesar 1 juta rupiah, lalu dana pinjaman kepada orang tua sebesar 500 ribu rupiah. Untuk rincian penggunaan modalnya yaitu yang pertama sebesar 500 ribu rupiah untuk bahan-bahan baku smoothie, lalu 550 ribu untuk membeli peralatan stand, lalu 150 ribu untuk membeli peralatan pembuatan smoothie, 200 ribu untuk membayar listrik dan air, dan 100 ribu untuk biaya lain-lain. Perencanaan sumber pembiayaan ini berasal dari tabungan pribadi dan juga meminjam uang kepada orang tua. Untuk penentuan harga penjualan, yaitu HPP ditambah keuntungan. Untuk HPP-nya itu sebesar 12.000, lalu ditambahkan keuntungannya, saya mengambil keuntungannya 3.000. Maka satu cupnya itu seharga 15.000 rupiah.
Untuk laporan keuangannya, yang pertama harga pokok produksi atau HPP, yaitu biaya variabel ditambah biaya tetap. Biaya variabelnya sebesar 500.000, lalu ditambah biaya tetapnya sebesar 1 juta rupiah, sama dengan 1.500.000. Kemudian harga pokok penjualannya 12.000. Lalu untuk harga jual per cupnya, HPP-nya 12.000, kemudian ditambahkan dengan keuntungan 3.000, sehingga harga 1 cupnya menjadi 15.000 rupiah. Lalu hasil penjualan per bulannya, target penjualan harian yaitu dikali harga jual per cup, lalu dikali 30 hari. Target penjualannya per hari itu 40 cup, lalu dikali 15.000. Jadi sehari itu menghasilkan 600.000 rupiah. Lalu 600.000 rupiah ini dikalikan sebulan menjadi 18 juta rupiah. Ini tuh merupakan penghasilan kotor yang belum dibagi-bagi lagi. Lalu analisis resiko bisnis. Setiap usaha atau bisnis pasti akan memiliki resiko. Demikian pula dengan bisnis sederhana ini memiliki resiko sebagai berikut. Yang pertama, bahan bakunya itu tidak bertahan lama karena kan buah-buahan. Lalu yang kedua, bersaing dengan penjual jus yang sudah lebih dulu dikenal di sini. Untuk mengatasi risiko tersebut dapat diantisipasi dengan tidak terlalu banyak membeli persediaan buah-buahan untuk perharinya agar tidak bersisa, jadi tidak mubazir. Lalu yang kedua, menunjukkan sisi keunggulan produk atau pelayanan yang maksimal agar dapat bersaing dengan penjual minuman yang lain. Lalu untuk tampilan foto produknya saya ilustrasikan seperti pada gambar. Baik, sekian saja pemaparan proposal bisnis plan yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa dalam proposal bisnis ini terdapat banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun akan saya nantikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.